Terima kasih yang mulia. Para saksi masih semangat ya? Ya, sama, kami juga ngantuk. Para saksi ini adalah saksi fakta ya, di bawah sumpah yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung. Kan? Kalau tadi kami sudah menyimak keterangan para saksi, yang apa disampaikan saksi, apakah itu backdate, dokumennya dan sebagainya, atau apakah juga ada mens rea di situ, kami serahkan pada majelis yang menilainya. Yang penting sampaikan fakta yang saksi alami langsung. Pak Slamet Rianto selaku manajer unit perencanaan pembangunan ya. Pak Faruk Mauris Arbi, Junior Manager Subdivisi Kerjasama Usaha. Bu Kartika Ayu Agustina, Asisten Manajer Perencanaan Pembangunan. Asistennya Pak Slamet. Bu Maulina Wuransari, Junior Manager Pengembangan Usaha. Panggilannya Wulan ya? Saya mau pastikan Wulan. Kami merujuk pada BAP-nya Pak Slamet. Terkait dengan kronologis, kami bolak-balik BAP-nya kurang lebih hampir mirip kronologis ya. Pak Slamet ya, pertama nih Pak Slamet, nanti mungkin bisa dijawab secara bergantian. Terkait dengan faktanya saja nih Pak ya. Surat penawaran harga di tanggal 4 Maret 2019 ya. Kurang lebih kira-kira begini. Ini ada surat masuk ke Sarana Jaya. Itu kemana Pak? Bagian persuratan ya? Divisi Hukum Pak. Ya, divisi hukum. Kemudian di BAP Bapak nomor 49, Bapak membuat disposisi. Ya, dari divisi umum masuk ke direksi. Ya. Disposisi ke Pak Ibrahim. Ya. Baru diteruskan ke divisi. Ya, kami hanya mau pastikan Pak, apakah surat penawaran ini yang Bapak lihat dan Bapak baca itu cuma satu lembar? Iya. Baik. Kami bacakan BAP Bapak nomor 50. Setelah saya perhatikan dan teliti barang bukti dokumen berupa kopi dokumen disposisi surat penawaran tanah muncul dari saudari Anja beserta lampiran dokumen pendukung. Nah, kami pada saat menyerahkan itu, Pak Tommy melampirkan satu bundel fotokopi SHGB, satu bundel fotokopi GIRIK, dan satu bundel fotokopi gambar lahan. Bapak melihat dan membaca? Surat itu masuk saya tidak maaf. Saya malah mintanya ke bagian pertanahan Pak. Ya. Jadi pertanahan tidak bisa memberikan. Ya. Tapi Bapak lihat di penyidikan ini? Saya tidak lihat dokumen. Bukan. Diperlihatkan kepada saudara di penyidikan ya Pak, BAP. Lampiran Pak, kalau surat tadi sudah. Kalau lampiran ini kan bukan pada saat masuk Pak, mungkin setelah dilengkapi, mungkin di penyidikan bisa dilihatkan. Gitu. Ya, dokumen pendukungnya tadi. Ya. Baik. Kemudian Bu Kartika. Nah, di sini Bapak disposisi kepada Bu Kartika, betul Bu Kartika? Ya. Kemudian Bu Kartika membuat disposisi minta lampirannya Ya, untuk dikaji. Betul. Nah, kemudian bagaimana? Karena pada saat itu kita cuma dapat suratnya aja. Pak. Ya, maksudnya lampirannya. Ibu ada terima, melihat dan membaca lampiran surat ini? Kalau yang saya mintakan karena kebetulan untuk kebutuhan perencanaan Pak, jadi kami cukup terhadap batas lahan aja sebetulnya. Ya, ada. Ada. Ya. Atau pertanyaan saya ganti Pak Slamet. Terhadap surat penawaran harga yang cuma selembar, bisakah diproses oleh PPSD? Kalau dari kami tidak bisa memberikan gajian Pak, selama tidak ada tanda tangan. Betul. Ya kan? Nah, itu surat penawaran harga, faktanya ada, itu Pak ya. Baik. Terserah tanggalnya. Saya fakta-faktanya saja Pak. Nah, kemudian dilakukan kajian awal. Ini mengikuti kronologis yang ada di BAP Pak Slamet. Ya kan? Ada Pak ya? Dokumen kajian awal ini ada? Ada. Ada. Tanggalnya yang Ya.
Yang saya tanya dokumennya, Pak. Ada. Ada. Kemudian dilakukan survei. Tadi Bu Wulan, ya, bisa dibuka maskernya, Bu? Ya. Bu Wulan surveinya tanggal 29 Maret. Iya, Ya. betul. Untuk pembelian suatu lahan oleh Saranajaya, perlu dilakukan berapa kali survei? Sebaiknya sih cukup 1 kali, tapi yang efektif. Jangan sebaiknya, Bu. SOP-nya seperti apa? SOP-nya sih kalau gitu dulu kita 1 kali. Ya, 1 kali cukup. Apakah Ibu mengetahui dan pernah melihat dan membaca survei yang dilakukan tanggal 6 Maret yang ditunjukkan penuntut umum tadi? Tidak. Tidak tahu. Ya. Nah, tapi ada surveinya, Bu, ya? Kalau saya survei tanggal 29. Iya. Nanti tanggal terserah Ibu. Bu Kartika ikut survei itu. Saya juga melakukan survei, tapi mungkin berbeda hari dari yang bulan. Oh, bukan bareng Bu Ulan. Bukan, Ya. karena yang Tadi keterangan ada survei. Iya, baik. betul. Ya, Yang berarti sama Bu Bulan itu ada tim saya juga yang mendampingi Pak. ya, baik. Sesuai tupoksi masing-masing gitu, Iya, ya. betul. Baik. Nah, kemudian Pak Slamet ada surat minat 11 Maret 2019. Pak Slamet pernah melihat dan membacanya? Saya membaca itu perkara dokumen yang ada, Pak. Iya. Saat di BAP saya bawa dokumen itu, Pak. Oh, Bapak yang buat ini? Iya. Surat minat? Bukan, artinya saya kan pinjam dokumen dari divisi usaha, semua dokumen kronologis. Karena kan saya dendam bikin kronologis, Pak. Makanya saya bawa. Bukan, Pak. Kita bicara di waktu-waktu itu, setidak-tidaknya di bulan Maret, April Peristiwa 2019. itu saya tidak tahu, Pak. Ya, lebih baik begitu, Pak. Ada yang Pak Faruk ada melihat dokumen surat minat dari Saranajaya ini? Surat kepeminatan? Keluar Pak ya? Ya, Ya, tidak. tidak lihat. Pada saat itu tidak. Ya, Bu Kartika? Saya tidak mengetahui. Ya, Bu Ulan? Yang jelas, Bu, buka maskernya. Saya juga nggak pakai masker. Ada. Ada lihat ya? Baik. Kemudian sepengetahuan Bu Ulan, atas dasar apa Saranajaya mengeluarkan surat kepeminatan ini? Ya, saya tahu ada surat kepeminatan itu setelah PPJB, Pak. Setelah? PPJB. Oh, bukan di tanggal 11 Maret itu tidak melihat setelah PPJB. Baik. Tapi ada suratnya ya. Nah, kemudian di BAP Pak Slamet kembali KJPP Wahyono Adi 21 Maret. Saya tidak tahu existingnya, Pak ya. Yang tadi dalam masalah itu tadi SPK di Gangkek, yang sebenarnya dilaksanakan pada September itu, Pak. Bukan. Yang Bapak maksud di sini apa? Dokumen tanggal di dokumen itu atau apa? Dokumen hasilnya, Pak, yang September itu, Pak, 30 September itu yang saya terima. Enggak, di BAP Bapak ini 21 Maret 2019. Saya tidak tahu maksudnya yang mana, Pak. Kronologis tadi KJPP Wahyono Adi 21 Maret 2019 kan BAP Bapak ini nomor 10. Itu berdasarkan dari dokumen-dokumen yang ada di usaha saya pinjam pada saat ada pemeriksaan, saya bawa semuanya, Pak. Baik. Nah, tapi ada ya hasil appraisal dari KJPP Wahyono Adi itu ada. Ada. Pak Faruk pernah melihat dan membacanya? Pernah lihat dan membaca ya. Baik. Kemudian ada rapat pleno. Tidak dilaksanakan. Bukan, Pak ini, Pak Slamet. Masih BAP Bapak. Pleno secara fisik tidak pernah terjadi, Pak. Artinya dokumen pleno itu yang disekulerkan di putar dulu, Pak. Oh, sirkuler itu, ya. Itu sama nggak dengan rapat pimpinan tadi itu? Beda, Pak. Beda. Baik. Nah, kemudian negosiasi. Ini saya tahapan-tahapan nih Pak ya, sesuai kronologis Bapak. Negosiasi. Bu Ulan ikut ya? Baik. Negosiasi itu apakah pada saat itu kira-kira begini? Ini pihak penjual ya, di sana pihak Saranajaya. Apakah terjadi tawar-menawar harga saat itu? Terjadi, Pak. Ya. Kemudian Ibu tadi di awal sekali tadi pagi menyebutkan
ada dari pihaknya Adonara ini seseorang bernama Anton tadi ya, agak gemuk-gemuk badannya. Ya. Nah, pada saat negosiasi itu terjadi, ya peristiwanya nih Bu ya, apakah ada dibicarakan tentang zonasi? Kami mengkonfirmasi keterangannya Pak Anton Bu ya di persidangan ini kemarin karena dia juga hadir. Pertanyaannya, apakah pada saat itu Pak Yadi Robi ada menanyakan kepada Bu Ulan tentang zonasi? Ibu sudah disumpah ya. Nanti satu saksi lagi kami tanya terhadap peristiwa itu. Nah, karena di sini menurut keterangan Pak Anton, Yadi bertanya kepada tim kajian waktu itu, bagaimana sudah dicek belum itu mengenai zonasi? Nah, anak buahnya, stafnya yang waktu itu saya ingat Ibu Wulan mengatakan, oh iya Pak, itu zona kuning R9. Kami rekam, kami ada video, ada transkrip Bu. Ibu sudah disumpah. Bagaimana? Saya tidak ingat pernah Apa? Saya tidak ingat Tidak ingat apa tidak ada Bu? Dibuka maskernya. Saya tidak ingat, yang saya ingat itu adalah negosiasi masalah harga. Baik, apakah Ibu itu ada dalam rapat negosiasi? Ibu, Ada. Ya. Baik. Nah, kemudian Pak Slamet, lanjutannya PPJB ya. Setelah itu PPJB. Bapak tahu? Saya tidak ada. Tidak ikut. Ya. Bu Ulan ikut? Tidak. Pak Barok ikut? Tidak. Bu Kartika? Tidak. Tidak ada yang ikut ya? Baik. Nah, tapi tahu ada suatu acara penandatanganan PPJB tanggal 8 April 2019. Pak Slamet? Saya baca dokumennya aja Pak, bukan akte PPJB. Ya, Bu Kartika tahu? Tidak ada yang tahu. Udah lain divisi waktu itu. Masih sama Pak. Sudah, oh itu direksi ya? PPJB pertengahan direksi gitu. Saya nggak tahu siapa yang Nggak tahu acaranya. Iya. Baik. Nah, kemudian, nah baru Bapak sebut di sini keterangan Bapak di BAP 39 KJPP Wahyono Adi 30 September ya, tadi Bapak bilang ya? Iya. Ya. Nilai appraisalnya 256 miliar sekian. Ya, saya baca. Ya. Berapa nilai tanah muncul yang dibeli oleh PPSC? Saya tidak menghitungnya Pak. Bukan, Bapak tahu? Ya, saya baca nilai total aja. Ya, nilai appraisal 256 sekian. Berapa yang dibeli? Akhirnya? Itu yang PPJB saya nggak tahu Pak. Nggak tahu? Ya, PPJB kan nilainya kan dibeli di PPJB. Oke, berarti Pak Faruk tadi lihat PPJB. Berapa nilainya yang dibeli PPSJ? Coba Kemek. Untuk per meternya 5,2. Total Pak? Total saya kurang lebih sekitar 108 itu 200-an Pak. Ya, di bawah appraisal. Ya. Pertanyaannya Pak Slamet, terhadap penentuan harga suatu jual beli tanah ya antara PPSC dengan pihak lain, katakanlah juga dalam perkara ini muncul, apa dasar penentuan harga? Penilaian appraisal atau kesepakatan para pihak? Ini plafon tertingginya appraisal Pak, tapi dari situ bisa dinegosiasikan lagi di bawah appraisal. Ya. Kalau kemudian para pihak bersepakat, jadi Ya, umumnya seperti itu Pak. nah kemudian dari seluruh tahapan dan dokumen ya pembelian tanah muncul oleh PPSJ ini, Pak Slamet, apakah ada satu saja tahapan atau dokumen yang tidak lengkap? Kenapa Mas? Saya kurang jelas. Ya seluruhnya yang Bapak ceritakan tadi, semua saksi ceritakan. Pada saat transaksi yang PPJB tadi tanggal 8 April itu Pak, itu dokumennya memang belum ada Pak. Makanya kajian kami itu setelah hari transaksi. Iya. Karena kajian itu tidak bisa dikaji kalau nggak ada dokumennya. Ya.
Nah, pertanyaan kami, ada nggak yang tidak lengkap kemudian? Oh, saat itu saya di UPT, saya hanya butuh peta bidang tanahnya seperti apa bentuknya Pak. Saya nggak tahu untuk Yang Bapak tahu aja Pak. ya saya hanya butuh itu aja Pak, buat kajian teknis kami butuh tanah seperti apa, di mana posisinya gitu Pak. Ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan kembali dokumen yang backdate tadi, ya. Apakah dokumen-dokumen yang dibuat tanggal mundur ini tadi hanya untuk kebutuhan administrasi? Ya kesimpulannya berarti Pak, untuk mengambil transaksi yang sudah terjadi, artinya dilengkapi dokumen administrasinya. Ya, seperti yang Pak Faruk bilang tadi. Pak Faruk, bagaimana? Benar Pak, itu dilengkapi untuk memenuhi apa namanya dokumen PPJB itu. Ya. Sebagai dasar di sana PPJB. Bukan hanya di proyek muncul, Iya, semuanya Pak. semuanya begitu. Bu Kartika tahu? Gimana Pak? Ya, dibuat tanggal mundur ini Iya. sama ya seperti yang proyek-proyek lain juga begitu. Ibu tahu? Saya kurang enggak sih Pak. Ya. Kurang ngeh ya. Bukan divisi Bu. Iya. Ya, baik. Nah, kemudian terhadap dokumen-dokumen tadi Pak Faruk yang dibuat backdate, ya kan? Apakah ada terjadi ya pelanggaran terhadap SOP-nya di Saranajaya? Ya, saya pikir untuk menuju ke PPJB ya harus lengkap dulu semuanya Pak. Ya? Untuk menuju PPJB harus lengkap dulu semuanya dokumen. Nah, ini pendapat. Ya, oke. Baik. Nah, tapi semua proyek-proyek itu tadi akhirnya terjadi ya, jual belinya terjadi. Baik. Nah, dalam proses ini kan muter-muter internalnya Saranajaya ini, Pak Slamet. Selama proses Bapak melakukan tahapan-tahapan tadi, apakah Bapak ada berkoordinasi atau bertemu dengan terdakwa-terdakwa ini? Tidak Pak. Tidak ada. Pak Faruk, Saya bertemu pertama kali dengan saudara Tommy pada tanggal 19 Agustus 2019 pada saat ada pemeriksaan BPK di Saranajaya. bukan Pak. Tadi Bapak sedang memproses tahapan menuju PPJB. Ada tidak bertemu dengan terdakwa-terdakwa ini? Berkoordinasi? Tidak pernah dengan saudara Ali maupun saudara Rudi tidak pernah. Ya. Bu, Saya hanya dengan saudara Tommy terkait menagih produk apresiasi. ya setelah PPJB. Bu Kartika? Tidak pernah. Tidak pernah. Bu Ulan? Ada saat negosiasi saja Pak. Ya, itu kan bertemu yang seperti saya bilang tadi kan. Di sini pihak penjual, di sana pihak Saranajaya selaku pembeli, begitu aja kan? Ya. Pak Slamet pernah menerima sesuatu, menerima uang Tidak Pak. terkait transaksi muncul ini. Tidak. Pak Faruk? Pernah ditawarkan Pak oleh saudara Anton itu di akhir tahun 2019. Ya, ada percakapan di BAP Bapak. Ya, terus? Dia menanyakan saya, Mas, Truk, rumah lu di mana? Bekasi, Pak, buat jualan nggak? Lewat, hampir nih. Ada buat tahun betul Pak, saya lupa Pak. Tapi nggak saya tidak lanjuti. Ya, nggak terjadi Pak. Yang saya tanya, apakah Bapak pernah menerima uang? Tidak. Ya, Bu Kartika? Saya tidak menerima. Tidak ya. Bu Ulan? Tidak Pak. Tidak ada. Baik. Nah, kemudian kembali ke SOP tadi, Pak Slamet. Terhadap tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan SOP, apakah ada sanksi di internal? Tidak. Ya. Jelas Pak, ini sanksinya tidak. Ya. Mungkin SOP itu
biasanya ada internal begitu ya, dari SPI mengaudit bahwa SOP ini belum dijalankan sebagaimana mestinya. Ya, teguran gitu atau apa? Ya, terkait muncul ini? Jadi tidak ada yang melakukan itu. Tidak ada. Misalnya dari BP BUMD begitu ada teguran pernah? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kita lanjut ke BAP Pak Slamet nomor 33. Saya penasaran dengan tim investasi. Gitu Pak ya. Ini juga ada yang tim investasi yang eksternal itu Pak ya, seperti Madep itu beda. Madep atau PricewaterhouseCoopers itu beda ya? Beda, baik. Itu analis investasi ya, tim analisa investasi ya? Itu dari internal aja. Ya, baik. Ini internal berarti Pak ya? Ya. Kenapa dinamakan tim investasi? Ya, tadi pun untuk mendukung sarana berinvestasi dengan para mitra gitu Pak ya. Maksudnya itu ada di divisi usaha Pak, artinya SOP-nya. Kan tadi kami menyimak nih, tidak ada tim pengadaan tanah, yang ada tim investasi, betul? Ada SK-nya tim investasi. Ya, apakah pembelian tanah oleh PPSJ ini adalah investasi? Masa saya kurang paham Pak, Ya. artinya pembelian tanah itu masih atau tidak. Baik. Kemudian, nah, apakah pembelian ya tanah oleh PPSJ ini sama dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintah? Beda Pak. Beda. Tidak berlaku ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Oke. Nah, kemudian, nah Pak Faruk ini tadi di BAP nomor 24 ya. Tapi sebenarnya sudah Bapak terangkan tadi ini. Pembelian tanah selain Munjul. Ada yang KJPP Wisnu Junaidi tidak sesuai dengan appraisal ya. Pengadaan tanah di Cilangkap Cipayung gitu. Ini keterangan saudara di BAP. Ya, jadi kalau yang Cilangkap dalam proses penilaian Pak ya, itu kan ada dua metode, nilai pasar dan nilai investasi atau bisnis Pak ya. Jadi kalau yang Cilangkap ini sebenarnya pada saat itu Wisnu menyampaikan nilai pasar yang berlaku ada di angka 3,6. Namun transaksi kita di angka 4,5, tujuhnya 4,5 Pak, akhirnya menggunakan dari investasi sehingga nilai apa keluar itu sekitar 5,5 kalau tidak salah Pak. Ya, nggak saya ambil contoh aja. Ya. Artinya ada terjadi seperti itu. Pertanyaannya, apakah Sarjaya bisa membeli tanah dengan status alas hak giring? Mana pendapat? Ya, pendapat. Fakta. Fakta. Kita tanya fakta aja. Pernah tidak membeli dengan status giring? Untuk lokasi Cilangkap itu Bukan. Yang Bapak ketahui saja. Buka maskernya Pak. Sebelumnya pernah tidak? Ya. ada sebagian Buka aja maskernya Pak. yang Cilangkap sebagian ada jadi Pak. Waktu itu ada 5 server Pak sertifikat, ada 2 kita kemudian itu berasal dari masih Ya, ada. Yang Bapak ketahui. ya. Ya. Ada tidak selain Munjul, Saranajaya membeli tanah dengan status kepemilikan PPJB? Rorotan Ujung Menteng Ujung Menteng PPJB Lunas Pak. Kalau Iyalah, PPJB lah. PPJB. Ya, ada. Ada. Oke. Ujung Menteng di 2018, Rorotan itu sekitar bulan Maret atau Februari saya lupa Pak, di 2019. Ya. Nah, kemudian setelah PPJB dengan Saranajaya, baru legalitas dilengkapi seperti itu. Setelah kita coba kasus Pak ya, untuk Ujung Menteng Pak ya, itu PPJB dilakukan PPJB lunas antara Komersal dengan PP Laguna. Nah di mana situ masih ada kewajiban PP Laguna untuk mensertifikatkan atas bidang namanya itu yang masih berstatus giring. Ya, sama dengan Munjul ini. Ya. Itu bagian yang
itu benar. Iya, Pak. Baik. Nah, kemudian Sarana Jaya punya program, gitu ya. Punya program tadi membeli tanah, gitu. Apakah ada deadline dari setiap tahunnya? Dikejar deadline tidak, gitu? Kita sumber dana itu kan dari PMDK. Ya. Dari BPKD selaku yang itu kan memberikan PMD, dia selalu minta monitoring terhadap realisasi penggunaan. Namun hanya sebatas realisasi penggunaan PMD aja, Pak. Saya pernah tanya langsung dengan salah satu staf di BPKD, yang mana kalau misalnya masih ada uangnya, ngapain kita usulin lagi? Jadi kalau bisa uangnya segera Habisin. digunakan. Ya, digunakan. Baik. Kemudian, nah, saya hanya penasaran aja nih, Pak Faruk BAP 13 dan Bu Ulan BAP nomor 19. Supaya clear di persidangan ini, apakah Pak Faruk pernah melihat langsung Pak Muhammad Taufik menerima uang 500 juta? Tidak. Bu Ulan? Tidak pernah. Biar clear ya, biar tidak menjadi fitnah di sini. Oke. Kemudian BAP nomor 14.12 nih Pak Faruk terkait dengan KJPP Wisnu Junaidi. Yang kami tanyakan, apakah saat itu KJPP Wisnu Junaidi secara resmi melakukan appraisal terhadap tanah Munjul? Mereka baru melakukan proposal, Pak, dan saya menyampaikan seluruh data-data terkait legalitas lahan, pra-appraisal itu, dan daftar rekapan tidak pernah muncul itu, Pak. Beliau sepertinya tidak melakukan peninjauan lapangan, tapi dengan data itu cukup bisa mengeluarkan statement bahwa nilai di angka 200 sudah dengan 3 juta per meter, Pak. Iya, maksudnya sudah keluar SPK tidak? Belum. Nah, atas dasar apa dia menyebutkan saat itu minimal harganya 3 juta? Saya minta ini kan tadi sebelumnya, Pak, ya. Jadi Bukan Pak, yang ini saja terhadap Bapak berkomunikasi dengan Wahyu Junaidi gitu. ya mungkin nanti gua bisa bertanya yang berusaha juga, Pak, tapi yang mereka informasikan adalah nilai segitu, Pak. Dan akhirnya saya bilang, oke deh Mas, saya nggak pakai masuk ya, saya coba cari selain lagi aja. Oh, itu teleponan? Telepon, Pak. Dan ada sebagian data yang dia dapat saya via WA, ada buktinya. Nilai tapi dalam makan sana itu adalah 5,5 juta per meter. Iya, bukan hasil resmi appraisal dari Wisnu Junaidi. Belum ada SPK. Hanya cakap-cakap. Ya. Ya, tapi masuk dakwaan ini Pak. Ya kan, kami bacakan nih, konfirmasi sekalian dakwaan. Aduh. Halaman 13 ini Pak. Ya kan, bahwa Wisnu Junaidi diminta mengeluarkan target angka 5,2 juta. Namun Wisnu Junaidi menolak permintaan. Itu kan masih omong-omongan kan maksudnya? Masih omong. Saya menyampaikan apa yang saya lakukan dan saya lakukan saat itu terkait proses pencarian KJPP. Dan yang habis itu juga dia baru menyampaikan proposal, tapi jadinya proses belum ada SPK atau kontra atau apa sepertinya belum. Akhirnya dengan Wahyono Adi. Akhirnya dengan Wahyono Adi. Itu saudara juga yang menghubungi. Ya. Ya. Nah, kemudian terhadap appraisal ini Pak, sepengetahuan saksi selama berada di Sarana Jaya jual beli tanah, itu KJPP itu kewajiban penjual atau pembeli? Harusnya pembeli. Ya, kewajiban Sarana Jaya. Dari masa KJPP yang terjadi Pak, ya, kan mungkin bukan masing-masing. Ya. Nilai itu bisa berubah, bisa berbeda Pak. Ya. Pastinya dari pihak pembeli harus melakukan yang terbaik. Ya. Nah, kemudian kembali Pak Slamet, program Sarana Jaya tadi membeli tanah. Ya. Nah, pembelian tanah spesifik nih Pak di Munjul Pondok Rangon ini, karena tadi saya dengar kan tidak ada program yang spesifik ya membeli tanah Jakarta Timur seperti itu ya, Pak Slamet ya. Wilayah ya betul. Nah, pembelian tanah ini kami hanya memastikan saja
pembelian tanah Muncul ini itu untuk penambahan aset atau land bank atau untuk rumah DP 0 rupiah? Ini di penawarannya itu kan ada suratnya mau juga buat rumah susun juga apa namanya? Enggak, yang program yang direncanakan oleh Saranajaya saat itu. Oh, ya, kalau melihat dari progres DP 0 yang 48% berjalan, ada kemungkinan tahap 2 selanjutnya akan digunakan DP 0 tahap 2, Pak. Enggak, yang pasti Pak, Saranajaya beli tanah di Muncul untuk apa? Saya sih tidak tahu pasti Ya. ceritanya seperti apa. Pak Faruk tahu? Ya. Nah, tentu ada perbedaannya nanti, Pak. Nah, kemudian setelah Saranajaya membeli tanah Muncul, ya kan? Apakah kemudian akan dibangun perumahan DP 0 rupiah? Pak Slamet tahu? Rencana seperti itu sih, Pak. Ya, Pak Faruk? Ya, jawab pakai mic. Baik. Ada pertanyaan berikutnya Pak Faruk kalau tahu? Pakai mic. Itu rumah seperti apa? Vertikal, horizontal? Oke. Berarti ke atas. Ya karena ya vertikal. Ya. Pembangunan penjualan rumah DP 0 rupiah. Apakah ini bagian dari usaha Saranajaya? Karena kami dapat tugas untuk pengadaan, jadi sebenarnya ini Pak, sekarang ini hanya terus membangun. Untuk penjualan itu ada di, sepengetahuan saya baik ada di dinas perumahan. Tapi kami mengambil peran juga untuk bagian pemasaran ya Pak. Ya. Berarti kan setelah dibangun dijual. Ya. Ada laba nggak di situ? Dalam proposal kajian kami Pak yang disampaikan di eksekutif maupun legislatif, kita mengambil pola itu kita memix nih Pak. Jadi dalam arti ada DP0-nya, ada sisi hunian operasinya Pak. Biar agar tercapai dalam satu proyek ini mencapai nilai yang visible. Iya. DP 0 itu kan nggak bayar DP, tapi bayar cicilan, betul? Iya. Nah, tentu ada keuntungan atau laba Pak, bagi Saranajaya. Iya, makanya dalam satu lambaran itu kami sepakat antara DP0 dengan tower DP0 dengan tower komersil Pak. Ya. Seperti yang Dibedakan lagi ya. Pak. Baik. Nah, terhadap keuntungan yang didapat Saranajaya dari penjualan rumah, ini mesti jauh nih Pak memang, karena kan sudah beli tanah kan, pasti dibangun rumah dan seterusnya. Apakah Saranajaya membagikan keuntungannya kepada kas daerah Pemda DKI? Kami ada istilahnya kewajiban PAD Pak. Ya. Sama sejajar dengan Pak. Betul. Yang dari level perusahaan setiap tahunnya. Ya. Kepala BPKD sudah menyampaikan di persidangan Pak. Kami yang memastikan laporan tahunan annual report 2019 Perumda Saranajaya ada pendapatan asli daerah 24,6 miliar. Kira-kira seperti ini. Saksi tahu? Untuk pengenalannya saya. Bukan. Ada PAD yang untuk Pemda DKI. Iya. Ya. Itu dari hasil penjualan-penjualan tadi. Dari seluruh proyek Pak, jadi bukan hanya DP0 aja, ada Betul. produksi lainnya Pak. Ya. Sementara ini kan belum terjadi akhirnya kan? Ya. Nah, terakhirlah ini sudah malam juga. Pernah diperiksa kantor akuntan publik selama penyusunan proses laporan keuangan Perumda Saranajaya? Pernah ya? Tahun 2019 ya? Tahun anggaran 2019 pernah? Apakah ada disampaikan tentang PMD pembelian tanah Muncul ini dan seterusnya? Pak, Bu Kartika pernah? Tidak ya, Bu Ulan? Kap 2019. Ya? Saya tidak tahu. Tidak tahu, ya nggak apa-apa. Pak Selamat? Tidak ya. Nah terakhir, titipan dari terdakwa ini, apakah Saranajaya Pak Faruk tidak boleh membeli lahan di zona hijau? Yang kuat Pak, mic-nya ya. Sebenarnya sih untuk paling juga kayak apa seperti zona hijau gitu. Hah? Untuk apa di zona hijau? Bukan, aturan saja Pak. Ada tidak aturan yang melarang Ya. Oh pendapatnya ya. Baik.
Ya, atau ya faktanya terakhir pernah diperiksa BPKP terkait perkara muncul ini? BPKP pada saat di KPK Pak. Pernah ya? Iya. Pak Slamet pernah? Auditor BPKP pernah periksa Pak Slamet? Mungkin setelah ada masalah ini Pak dari BPKP pernah mereview Pak. Ya. Ada channel ini. Ya, Bu Kartika juga? Saya tidak mengetahui. Tidak pernah. Bu Ulan? Saya kebetulan BPKP yang sekarang saya tidak. Tidak pernah ya? Hanya Pak Faruk saja? Di KPK Pak. Iya betul. Cuma Pak Faruk saja ya? Itu saya berpernah ada Tolong Pak ini. Pakai mic? ada saudara Indra, saudara Bima dan ada saudara Aldi Pak. Oh, hanya itu Nah, yang saudara tahu. Yang saya tahu. Ya, baik. Saya kira cukup lah. Berikutnya.